Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Jangan heran kenapa situasinya siang ya, karena memang saya buatnya siang, tapi untuk tayang malam hari. Oke, karena malam itu memang waktu saya untuk belajar dan ya sama anak juga ya. Oke, kita akan cek di sini. Kenapa aku nggak nyalain lampu? Karena udah terang. Aku pakai cahaya ilahi. Oke. Ya, sampai kapan hubungan kalian di sini sepertinya menggantung? Aku akan buka 9 ya teman-teman. Sampai kapan hubungan kalian di sini akan menggantung? Ada dog, ada moon, ada maskulin. Feminin. Kalian saling cinta sebetulnya. Saling ada kesetiaan di sini. Namun memang ya, salah satunya energinya di sini masih kurang bagus ya teman-teman. Aku ngelihat masih ada energi fox, yaitu energi yang masih belum bisa pure atau tulus. Nah, kenapa hubungan kalian menggantung? Even saling cinta, tetapi banyak sisi saling memanfaatkan. Bisa jadi begini, ketika dia sama kamu, aku melihat energinya dia itu masih kumat-kumatan ya. Energi yang belum bisa tulus 100%. Masih seakan-akan kayak membutuhkan kamu, tetapi juga sayang kamu. Tapi masih ada sisi butuh gitu loh. Belum yang tulus, misalnya kalau misalnya kamu nggak ngebantu dia nggak apa-apa gitu. Ini nggak, ini masih ada energi foxnya, masih ada energi curangnya. Energi tricky lah. Ada kartu mountain, ada kartu flower, ada masalah berat yang sebetulnya harus dia selesaikan ya teman-teman. Ini terkait masalah yang sangat dewasa ya, masalah dewasa ya. Dia dituntut untuk menyelesaikan ini karena ada hambatan yang dituntut dia tuh untuk menyelesaikannya. Makanya kenapa dia menghilang. Dia menghilang, tetapi ya hatinya jadi kayak menggantung sama kamu. Walaupun dari jauh sebetulnya dia masih kayak ada harapan gitu loh, masih kayak mikirin kamu tuh masih ada. Yang aku bisa nangkep di sini ya teman-teman, energi dari dia itu seperti energi yang tricky. Energi tricky itu apa sih? Energinya yang masih belum bener-bener masih main-main gitu. Kita bisa lihat lagi ya kartu fox, terus kita ada afirmasi di bawahnya itu kartu ring. Intinya dia memang terikat sama kamu, tetapi nggak bisa stay mungkin secara fisik, belum bisa stay secara fisik. Kalau secara pikiran, secara ide, secara semuanya dia sudah tertarik. Apalagi kalau misalnya sesuatu untuk kemajuan kalian bersama, itu dia sangat tertarik. Tetapi yang menguntungkan lah intinya. Tetapi kalau cuman kayak aku butuh kamu, kamu butuh aku, tapi tanpa nonsense gitu, apalagi di tahun sekarang sepertinya susah untuk diharapin orang ini ya. Kita punya kartu nih, kartu Magician sama kartu Ten of Swords. Dia mengerti kok bahwa sebenarnya pesona dia tuh udah makin lama makin kayak meredup ya. Mungkin sekarang ini dia tuh tidak seperti dulu lah. Dia tuh nggak punya charming lagi. Dia nyadarin itu, nggak punya charming lagi, sehingga membuat dia tuh gimana sih, kayak kurang pede. Ya, sebentar ya teman-teman, ini sepertinya kayak ada telepon atau apa, whatever. Biasa dari bank suka nawar-nawarin pinjaman. Tahu ya, kadang-kadang data kita tuh, aku nggak sukanya di sini kalau data kita bagus, pembayaran tuh diteleponin terus. Terus di sini ada kartu Nine of Wands, ada kartu Eight of Cups, dan ada kartu Four of Swords. Oke.
Saya melihat di sini ada seseorang yang mungkin dia itu kayak belum bisa berkomitmen juga. Mungkin dia tricky, dia sudah menikah sebetulnya atau dia punya yang lain, cuman sekarang dia masih dalam proses berpisah gitu ya. Proses berpisah karena di sini mungkin ya teman-teman dihianati atau gimana gitu. Jadi dia masih kayak ada trauma sih. Kenapa dia tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba kayak gak jelas hubungannya menggantung sama kamu? Ya dikarenakan di sini dia tidak bisa berbuat komitmen. Bisa aja dia sudah punya pasangan dan terpaksa bisa meninggalkan kamu, itu yang terbaik. Dan yang kedua di sini kalian pernah ketahuan, misalnya ketahuan selingkuh atau apa sama pasangannya. Padahal atau kalian tahu bahwa dia tuh sudah menikah. Atau dia tahu kamu sudah menikah, makanya mendingan dia pergi di sini. Ya, jadi dia merasa kayak ya udah aku pergi aja. Pokoknya kondisi apapun dari yang menikah itu nggak enak, dia pergi. Posisinya bisa di mana aja, dia, kamu, atau keduanya ya. Atau nggak ngaku, bohong. Bagaimana perasaan dia? Itu sebetulnya ketika dia meninggalkan atau dia pergi ya, karena mungkin ketahuan atau dia mengetahui sesuatu bahwa ada yang berbohong di sini. Dia pergi tuh kayak nggak ada arahnya gitu loh. Ya, energinya itu kayak pergi nggak ada arah sebetulnya. Entah itu ketahuan dari dia atau ketahuan dari kamu. Intinya entah dia yang salah atau semuanya salah ya. Aku nggak memprediksi sampai ke sana. Tapi yang ku tangkap energinya dia itu sedih berpisah. Kayak oh ini tuh sudah end over ya, sudah selesai, sudah di end. Dia masih ada rasa cinta walaupun itu sakit. Itu yang aku tangkap ya, itu yang aku tangkap. Dia masih ada rasa cinta tapi sakit. Terus di sini aku ngelihatnya gimana sih? Ada kartu The Empress. Ketika bersama kamu sebetulnya energinya dia itu sudah kadung tenang ya. Kadung tenang itu udah males lah untuk berganti-ganti lagi gitu. Kalian tuh secara energi tuh dapat ya. Saling kayak bisa merasakan secara intuisi, saling memahami apa yang sebetulnya nggak perlu untuk diungkapkan, tetapi takdir menyuruh kalian untuk saling pergi. Dan di sini itu berat untuk melangkah pergi. Ini energi dari kalian ya. Dan kalian melanjutkan masing-masing. Ini yang aku tangkap ya dari pembacaan yang ada. Kita ngelihat energinya. Di sini ada 2 muncul kartu The Moon. Aku merasakan energi misterius ya teman-teman. Yang aku rasakan sekarang kenapa dia pergi dari kamu, sebetulnya dia tidak benar-benar pergi, tetapi di sini dia masih ada rasa rindu. Dia mikirin kamu, cuman itu tidak bersuara. Dia hanya kayak ngebatin, kebanyakan ngebatin atau memberikan kamu energi dari jarak jauh, seperti itu. Kalau kamu masih inget sama dia, ya make sure aja kalau misalnya kamu lihat statusnya dia tiba-tiba online atau apa, itu nyambung. Tetapi kalau kalian sudah saling blok, itu akan sulit untuk mendeteksi. Ya, aku tidak bisa berbilang halu-halu kalau kalian sudah diblok. Kalau orang yang sudah diblok, sebaiknya sih pakai nomor baru, dicoba dulu, gitu loh. Untuk make sure apakah benar-benar dia ingat kamu. Di sini dia modelnya itu kayak mengalir aja, mengalir dalam arti dia memang tekun ya, dia tuh rutin loh mikirin kamu, mungkin saat-saat dia lagi mager, istirahat pas kerja malam ya, dia bicara mengenai apa sih kabar kamu sekarang, bagaimana, dia mikirin itu. Setelah semuanya kejadian chaos yang terjadi di antara kalian,
sampai saling putus, pergi. Dia ini masih ada cinta yang tersisa kan, dia penasaran gimana kabar kamu sekarang. Sempet, walaupun dia ngeblok kamu, tapi sempet, oh dia gimana ya kabarnya, udah aku blok, kira-kira dia ngerti nggak sih? Nah, di sini tuh sebetulnya kayak ada keinginan dia tuh untuk mengulang kembali, karena sebetulnya kalian ini masih ada ikatan karma ya, yang belum putus. Mungkin ada unfinished business yang belum kalian selesaikan sama dia, sehingga karmanya ini mengikat teman-teman. Jadi kamu sama dia tuh walaupun secara fisik memang sudah berpisah, sudah tidak bersama lagi, namun di sini yang aku bisa cek adalah keengganan badan kalian untuk saling menjauh atau pergi. Gitu. Walaupun kalian jauh ya, tapi badannya itu belum tentu menerima orang lain gitu loh. Aku masih mau sama dia karena besar gitu. Jadi seakan-akan kayak efeknya kepelet teman-teman, tapi sebetulnya bukan efek kepelet. Beda-beda tipis ya. Kalau kamu kepelet, kamu kayak orang gila. Tapi kalau kamu masih sadar, masih ada emosi, berarti kamu nggak kepelet. Berarti memang ada karma yang memang harus diselesaikan dengan orang itu. Di sini mempengaruhi alam bawah sadar kamu, teman-teman, pada efek tera, pada lapisan tera. Jadi masih setengah sadar kamu itu. Dan ini memang tertanam di situ karmanya. Yang dilakukan adalah apa sih teman-teman? Healing. Healing itu sebetulnya bukan hanya dari kamu yang menyelesaikan, tetapi kalau bisa kalian dua-duanya bertemu. Ya, kalian ini keduanya harus bertemu. Kalau nggak bertemu, wah, ini saling tarik-tarikan energi. Saling tarik-tarikan energi itu susah. Dia bilang ya, ini karena dalam siklus karma juga ya teman-teman. Dia tuh sedang merubah jalan sekarang. Jadi merubah pemikiran ya. Jadi kalau aku bisa bilang pikiran dia tentang kamu yang jelek-jelek itu udah mulai hilang. Pokoknya dia berubah lah ke arah yang lebih positif dan ini sedang on proses. Di sini dia minta maaf dengan apapun yang terjadi. Apabila hubungan kalian itu memang tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau atas kesalahan apa yang dia sudah sebabkan, gara-gara dia semuanya jadi berantakan atau bagaimana. Aku harap ya, aku tidak melakukan keputusan ketika aku meninggalkan kamu, tetapi dia lebih bijak dalam menyikapi itu. Berharap seperti itu harapannya dia ya. Di sini sebenarnya poinnya apa sih dari hubungan kita ini? Dia tuh juga lagi mempertanyakan sih, sebenarnya poinnya kita itu musuhan juga apa? Hanya karena ketahuan sama pasangan masing-masing, atau hubungan terlarang, atau apa gitu loh. Poinnya tuh apa? Apa yang mau dicapai? Itu juga dia nggak tahu, pasti belum bisa dijawab ya. Terus di sini aku ngelihatnya dia sangat berharap tuh, kan di sini ada kartu Knight of Cups. Dia sangat berharap kamu tuh memang benar-benar jadi miliknya dia loh. Bukan berarti dia tuh bersama kamu waktu itu tidak cinta sama sekali atau benar-benar kayak memanfaatkan kamu 100%. Aku bilang tidak memanfaatkan 100%. Di sini ada rasa cinta, cuman memang agak sedikit tricky. Ya, agak sedikit tricky. Ya mungkin yang kita lihat tadi trikinya ada yang bohong di sini. Menutupi sesuatu yang besar gitu loh. Dia bilang, aku berharap aku ada punya sedikit keberanian untuk sebetulnya tuh bicara tentang apa yang kurasakan sekarang. Di sini saya bermimpi memiliki masa depan dengan kamu. So sweet. Dia bilang gak ada lagi yang bisa menggantikan atau mereplace kamu ya. Sebenarnya kamu tuh yang paling berkesan buat dia. Kalau dikasih rating 1-10 ya mungkin udah 12 kali, karena memang secara jiwa itu kayak udah karmik ya.
Jadi seakan-akan kayak kepelet, kalian tuh kayak kepelet, nggak bisa sembuh, karena memang ada karma yang harus disembuhkan. Mungkin pada past life kalian, ya pada masa past life dulu, mungkin kalian tuh pasangan tapi kepisah, atau mungkin kalian ini dulu pernah punya janji tapi nggak ditepati. Apa yang kamu lihat di sosial media tentang dia? Mungkin kamu lihat dia dengan pasangannya lah, dengan siapa ya, dengan cewek baru. Semuanya itu fake. Semuanya tidak sebahagia itu. Ditolak oleh kamu sebenarnya, menolak kamu sebenarnya adalah melindungi kamu. Karena aku tidak merasa cukup baik untuk dirimu. Aku tidak bisa berada di sisi kamu saat ini. Harap kamu mengerti. Aku tuh udah terlanjur rusak waktu kita bertemu. Udah terlanjur nggak jelas gitu loh. Cinta kita tuh abadi kok. Aku tidak pernah mencintai seseorang sebagaimana cara aku mencintai kamu. Ini bener loh teman-teman. Aku pengen rebahan di samping kamu, tertidur pulas di samping kamu. Cintaku pada kamu adalah rahasia terbaik aku. Ya berarti memang benar ya, di antara kalian mungkin ada yang cinta segitiga atau cinta diam-diam. Ada affair diam-diam. Kuat ini. Aku mencintai kamu dan kangen kamu, tapi aku nggak punya kekuatan saat ini. Aku nggak punya waktu saat ini. Aku nggak mau siapapun melihat bahwa aku itu benar-benar sengsara tanpa kamu. Di sini aku tidak tahu arti dari cinta sejati sampai kamu benar-benar datang ke dalam hidup aku. Aku harap kita dapat bersama sekarang, tapi kondisiku sangat-sangat complicated. Kenapa ya kita nih harus berpisah? Dan yang terakhir, I just can't seem get over you. Dia sepertinya sampai sekarang pun sakitnya terasa, nggak bisa ngelupain juga terasa teman-teman. Kalian sama-sama nggak bisa saling melupakan ya di sini. Kalau aku lihat, kalau orang yang nggak bisa saling melupakan itu tandanya harus diselesaikan. Jadi energi kalian itu pasti akan gini-gini aja ya. Kalian itu nggak akan mendapatkan kayak dia tuh tiba-tiba datang ke kamu, terus tiba-tiba dia kucluk-kucluk seperti kita rujukan yuk, nggak gitu loh. Karena aku ngelihatnya di sini dia sangat complicated ya, masih punya masalah banyak. Dan mungkin kalau kalian punya kondisi berpisah nggak enak atas orang ketiga atau apapun itu, ya itu tidak semudah itu untuk dia ketemu kamu gitu loh. Walaupun ingin ya nggak tahu lah, mungkin dia berpikirnya ya nantilah kalau ketemu, misalnya gue lagi di Bogor, kamu di Bogor, tiba-tiba ketemu di mall atau di mana, ya terjadilah gitu loh. Tapi kalau seandainya kalian kayak direncanakan untuk ketemu, sepertinya planningnya belum sampai ke sana. Di sini aku melihat kamu itu memang dia sangat cintai. Dia merasa cinta dia itu pantas untuk kamu. Kemudian di sini sebetulnya dia masih ada
kasih dia tuh masih punya harapan ya untuk bisa bertemu sama kamu, masih ada positive thinkingnya walaupun tidak dijadwalkan kapan. Di sini sebetulnya dia itu kondisinya juga sekarang itu ya tidak bebas teman-teman, karena di sini ada yang pay attention, ada yang memperhatikan gerak-geriknya dia, bisa jadi pasangannya, orang tuanya, atau siapapun ya, atau kalian itu banyak yang sebetulnya mata-mata yang pasangannya nyuruh dia dimata-matai gitu, itu banyak. Jadi dia nggak bisa, mungkin bisa juga untuk WhatsApp-nya atau apanya disadap, kita nggak pernah tahu. Di sini sebenarnya cinta dia itu yang diberikan kepada kamu adalah cinta yang yang ringan, yang fun gitu loh. Banyak flirty ya, terus kayak merasa muda lagi, cinta muda gitu loh. Bisa juga sih kamu ketemu sama dia waktu muda, kalau umur kamu misalnya umur kalian nih sudah ya di atas 50, mungkin ketemu cinta muda mungkin, atau ketemu cinta waktu anak-anak, ketemu cinta waktu kerja dulu, cinta lama bersemi kembali, dimana cintanya tuh fun gitu loh. Mungkin kalian itu berpacaran atau entahlah hubungannya pacaran atau apa, tapi dari temen ke temen itu juga bisa ya. Sekarang di sini aku pengen lihat untuk mungkin ciri-cirinya dia. Bukan ciri-ciri sih, ini lebih kepada angka-angka yang mungkin pesan dari angel. Di sini kamu harus percaya akan intuisi kamu, dimana sebenarnya energi kalian itu saling menyeimbangkan. Jadi kalau kamu ngerasain itu, ya dia juga ngerasain itu. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Dia bilang, kamu tuh punya, kamu boleh kok percaya dengan apa yang kamu percayai, tapi jangan terlalu into, ya. Itu harus di cross check juga. Bener atau enggak? Cara cross checknya adalah dengan meditasi. Kalau misalnya kamu ingin cross check sama dia, kamu meditasi, harus komunikasi dari batin. Ada soulmate. Kalian di sini soulmate, dia fans kamu, dia mengidolakan kamu atau kalian saling mengidolakan. Di sini ada angka 77 ya. Di sini aku melihat energi kalian ketika bersama itu akan membawakan sebuah keberuntungan. Dan di sini itu kalian koneksinya ada 333, yaitu koneksi spiritual. Kalian tuh saling mensupport dan saling mengirimkan cinta. Itu energinya yang ku dapat sekarang. Ya gimana enggak ya? Karena kalau aku lihat di sini memang ada karma, dan ini kalian saling mengirim pesan di level tera gitu loh. Jadi antara sadar dan nggak sadar, mungkin menjelang tidur atau gimana, atau kalian lagi diam, itu dia suka kirim pesan sama kamu. Makanya kenapa kamu tuh kayak nggak bisa ngelupain dia dan dia nggak bisa ngelupain kamu ya. Kalian tuh saling berkomunikasi dari batin sebetulnya. Percaya nggak Kamila? Percaya, karena sebenarnya bisa sih. Sign-nya itu ada kok. Kalau contohnya kamu tiba-tiba ya inget dia, tiba-tiba dia hubungin kamu, itu berarti kalian secara spiritual sudah oke. Tapi walaupun itu tidak bisa jadi patokan, caranya adalah ya kalian afirmasikan aja tiap malam. Kalian harus meditasi, harus makanannya bersih ya, supaya kalian bisa kayak ada telepati sama dia. Kayak gitu. Kalau misalnya cuman kayak, Kak, aku tiba-tiba ngerasain dia, kenapa ya Kak? Itu ya mungkin kamu kangen aja, tapi belum tentu loh. Kayak kita itu lagi 10 kali mikirin dia, 10-10-nya dia ingat kita, belum tentu. Jadi don't get full ya. Jangan percaya apa yang kamu pikirkan iya. Kadang-kadang pikiran kita itu membawa kita tuh kayak terlalu jauh gitu. Itu semua ada tekniknya. Gimana caranya? Kalau untuk orang yang udah spiritual, yang udah melewati asam manis garam dan memang sudah ke atas energinya, itu bisa. Caranya sih, aku nggak bisa memberitahukan caranya ya teman-teman, cuman emang meditasi sih. Basicnya itu dulu, dan cakra-cakra di badan kalian, ada 7 cakra tuh harus dibersihin, diputar terus tiap malam gitu. Sampai kalian bener-bener bisa ngelihat jelas sosoknya dia.
Semakin jelas sosoknya, semakin dia dekat sama kamu. Semakin jauh sosoknya, maka semakin belum dekat dia sama kamu, ya. Itu intinya. Kalian harus belajar meditasi. Kalau nggak meditasi, mau pakai batin juga nggak akan masuk. Gitu, ya. Sekarang aku melihat energi dia ini masih meragu, teman-teman. Isu sekarang ini dia lagi meragu, ya. Meragu akan apa? Dia ini punya isu masalah finansial. Jadi yang paling baru adalah dia belum bisa banyak bergerak. Karena kenapa? Dia lagi mikirin gimana caranya untuk mengembalikan kembali kestabilan dari ekonominya. Karena aku lihat sini kan ada kartu bawa anak, ya. Mungkin kalau ada yang punya anak, itu dia lagi mikirin anaknya juga. Dia kartunya 222. Aku nggak ini, kartunya 222. Artinya memang dia sedang berada dalam pilihan yang sulit. Jangan kamu terlalu harapin dia sih, maksudnya apakah dia datang, apakah dia gimana, dia harus menyelesaikan gimana. Ya, aku bilang dia belum bisa menyelesaikan sekarang. Kenapa? Karena dia juga lagi ada sesuatu yang penting yang mesti dia prioritaskan. Kayak gitu, ya. Kita akan lihat untuk namanya di sini siapa yang kita ambil energinya. Ada B, G, M, D, O, Y, F, R, W, F, V, N, I, dan A. Kalau kamu ingin menyelesaikan segala macam tetek bengek dengan dia dalam waktu dekat, belum bisa. Tetapi adakah keinginan dia untuk memberikan sebuah penjelasan akan perasaan dia kepada kamu? Saya lihatnya sih pelan-pelan ya teman-teman, karena kartu strength itu dia lebih kepada pendiriannya sekarang. Pendirian dia adalah sebaiknya saya diam dulu kalau seandainya aku belum bisa menghasilkan pundi-pundi yang besar. Jadi bukan berarti dia tidak mau ngomong sama kamu tentang perasaannya atau memberikan atau membuka jalan. Tetapi di sini masalah ini nih yang penting, ya. Masalah finansialnya dulu yang diurusin. Oke, apakah ada potensi? Ada. 60% ada. Sisanya ya kalian harus usaha sendiri. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Selamat malam, selamat istirahat. Anggaplah aku di luar negeri dan ini sudah malam hari, ya. See you. Bye-bye.